Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita, untuk kita dapat mengerti maksud Tuhan dan dimampukan melakukan segala pekerjaan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan sampai hari ini pun kami percaya Engkau selalu menyertai dan memberkati kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Ajarilah kami Tuhan untuk terus selalu merindukan firman-Mu, karena firman-Mu lah sumber pengetahuan bagi kami untuk dapat melakukan hal-hal baik di tengah-tengah kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 29 Mei 2024, tertulis dalam kitab Roma 3 ayat 26. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ainaing papataron ni debata hati goranna apalanuaing. Asapitor ibana jala dipitori na marha porseaun di Yesus. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang tersangka di pengadilan tidak dapat membela dirinya agar dia terbebas dari hukuman. Dia memerlukan pembela. Dia memerlukan penolong supaya tuduhan atas dirinya tidak memberatkan dan dia boleh dibebaskan. Analogi inilah yang terjadi dalam kehidupan keberdosaan kita. Semua manusia telah berdosa dan upah dosa ialah maut. Karena dosa-dosa kita harus mendapatkan penghakiman Allah. Dan penghakiman itu tentulah kematian. Tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat membenarkan diri atau membela diri di hadapan Allah. Karena manusia telah berbuat dosa. Dan itulah yang membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang kehilangan kemuliaan Allah tentu tidak mendapat bagian, tidak menerima warisan kekekalan, melainkan warisan kematian kekal. Tapi sungguhlah kita bersyukur kepada Allah yang Maha Baik, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia tidak membiarkan kita binasa, tetapi Tuhan mau kita diselamatkan. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus menjadi manusia agar kita manusia yang berdosa dipulihkan dan dibenarkan. Yesus Kristus yang benar datang untuk membenarkan kita. Siapakah kita? Kita yang mau hidup tetap percaya. Saudara-saudara, kita hidup percaya, kita hidup benar, Tuhan mencintai kita. Karena dosa-dosa kita tidak bisa diselamatkan.
karena usaha-usaha kita tidak bisa membebaskan, tetapi karena kebaikan Tuhan dan ketaatan serta iman percaya kitalah membuat kita memperoleh keselamatan. Karena hanya orang-orang yang percaya dan beriman teguhlah yang bisa melihat kemuliaan Allah yang dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Banyak orang mengira dia bisa benar, dia bisa menang, dia bisa selamat karena hasil usaha dan perjuangannya, karena kedudukan, kekuasaan, dan harta kekayaannya. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, karena anugerah sajalah kita memperoleh kemenangan. Karena hanya karena anugerah Allah saja yang dapat memperdamaikan kita dengan Dia. Dosa membuat kita jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan segalanya, kehilangan hak waris sebagai pemilik kerajaan surga. Tetapi kasih Kristus sungguh-sungguh memenangkan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Dia. Tetaplah mengandalkan Dia di dalam kehidupanmu. Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Yesus Kristus Sang Juru Selamat hidupmu. Jangan pernah mengandalkan pikiran dan kekuatanmu, tetapi biarlah Dia yang hanya kekuatan dan andalan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mengandalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan, bukan berarti kita tidak mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Tetapi di dalam kesulitan itulah kita bisa melihat kekuatan Allah bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh kuat, mampu menghadapi banyak perkara di dalam kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan mengizinkan perkara-perkara terjadi dalam hidup kita, percayalah, Dia pun terus menemani dan memperlengkapi kita. Penyertaannya di dalam Roh Kudus tidak pernah berhenti. Sampai pada akhir zaman, Yesus telah berjanji akan menyertai kita. Amin. Oleh sebab itulah roh diberikan. Roh kekuatan, roh keberanian, roh penghibur, roh yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Kita menjalani hidup dengan penuh pengharapan kepada Bapa. Karena pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Setiap kita yang bekerja, berusaha di dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, percayalah saudara, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Karena Dia Allah yang memberkati, karena Dia Allah yang memberi. Dia akan memberkati segala pekerjaan kita dan akan memberikan apa yang kita perlukan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang menghibur hati kami. Engkaulah pembela kami. Engkaulah penolong kami. Karena kasih-Mu, kami luput dari kematian kekal. Karena-Mu kami dimenangkan. Dan karena-Mu jugalah Tuhan, kami beroleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Ajari kami untuk terus mensyukurinya dalam kehidupan kami dengan melakukan Taurat Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami Bapa untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami, dan biarlah melalui pekerjaan kami Engkau terus kami permuliakan. Biarlah setiap pekerjaan baik Tuhan berkati, sehingga apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa, berikan kesehatan, kekuatan, dan semangat setiap hari kepada kami, agar kami mampu menjalani kehidupan ini dengan kekuatan, dengan pengharapan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.